Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Gimana ini ya, formal apa tidak ya? Saya kontrak. Harusnya saya yang direkrut ini. Biasanya saya yang nanya-nanya, saya ditanya sekarang. Balasan. Oke, kita kembali lagi di acara Q&A-nya Mahat Al-Jamiah yang Jember bersama narasumber kita, si narasumber gitu ya. Yang biasa mengorek-ngorek orang, sekarang saya tanya beliau. Jeng. Apanya itu? Oh, Biasanya kan ada backsound. ada backsound kayak gitu. Iya. Backsoundnya otomatis. Heeh. Saya mau ngomong apa ya, lupa. Oke, sejak kemarin kan sudah banyak yang di Q&A dari saya, Ustazah Irin. Sekarang giliran Ustadz Hilmi ya. Kita akan mengetahui sejarah panjang dari Ustadz Hilmi, dari mulai Ustadz Hilmi bagaimana lah dari kecil atau dari pendidikan Ustadz Hilmi. Kita korek dulu ya. Pertanyaan dari saya dulu sebelum dari netizen saya tampilkan. Oke, Ustadz Hilmi. Oke, Ustadz siap. Hilmi, saya pengen tahu sebenarnya Ustadz Hilmi, jangan tahu dong Ustadz Hilmi, serius ini. Oke. Ini gak ada ilnya ini. Gak ada yelnya ini. Acara apa ini? Oh, ini acara Q&A-nya Mahat. Lupa saya ya. Gimana? Masa saya jadi narasumber saya harus briefing gitu? Oh gitu. Saya lupa guys, tadi saya tidak di briefing dan saya nggak tahu. Acara Q&A, kepoin yuk ya kayak gitu Oh, itu. iya, lupa. Ayo coba di. Q&A gitu. Coba tadi ini aja yang jawab ya, Q&A. Kepoin yuk. Oke, sekarang kita mulai ya. Untuk menanyakan seberapa berat perjalanan Ustadz Hilmi itu gitu ya. Iya, kenapa? Perjalanan hidup Ustadz Hilmi dari pendidikan sampai Ustadz Hilmi sesukses ini, menurut saya beliau itu masya Allah, tabarakallah ya. Memang beliau itu adalah sosok idaman banget. Idamannya siapa? Idamannya Ustaz Lali aja kali ya. Enggak, dulu itu Ustadz Hilmi kan memang banyak sekali yang ngefans banget sama Ustadz Hilmi ya. Iya. Ya itu tadi. Banyak followers. Kalau saya tuh banyak hatersnya. Oh no! Ngarang pemirsa. Oke pemirsa, kita lagi rumpi dan Q&A-nya di Q&A-nya Ustadz Hilmi. Saya pertama kali Ustadz Hilmi, saya minta Ustadz Hilmi jawab jujur. Iya, kenapa? Jujur biasa apa jujur banget atau gimana? Jadi saya pengen tahu cerita Ustadz Hilmi itu mulai dari Ustadz Hilmi pendidikannya dulu Ustadz. Ustadz pernah juara lomba makan kerupuk berapa kali, di tahun berapa, kayak gitu bisa dijelaskan. Baik, nama saya Hilmi Azizi, ya. Saya lahir di rumah waktu itu. Memang Waktu itu masih jarang bidan lah ya. Oh gitu. Gitu ya. Jadi pakai dukun beranak berarti. saya lahirnya juga otodidak gitu ya. Aduh, ya Allah. Dalam artiannya masih menggunakan apa ya? Kalau di desa itu istilahnya dukun ya kayak gitu ya. Tidak di bidan mungkin, tapi alhamdulillah tidak kurang sedikit apapun dari saya itu sudah nikmat yang luar biasa dari Allah. Tapi segangan ini kan sempurna ini, padahal tidak melalui dokter dan apalah-apalah ya. Apalah. Ya alhamdulillah Sudah lahir gitu ya. sudah lahir. Baik, kemudian saya lahirnya di Jember saja, tepatnya di Desa Serut, kecamatannya Panti. Bukan panti asuhan tapi ya. Mesti tuh saya tiap ditanya itu saya jawabnya dari kecamatan Panti mana? Panti asuhan kayak gitu mestinya. Identik dengan panti asuhan kalau Panti itu. Enggak apa-apa. Tapi saya jelaskan kalau memang Panti itu adalah kecamatan gitu. Itu. Kemudian apa lagi? Itu kan tentang diri saya. Ya. Pendidikan saya juga dari RA dulu, kemudian RA Rodatul Atfal, kemudian lanjut di MI juga. Keren banget ya. Itu di depan rumah
semuanya itu dari RA, MI sampai MTS. Jadi kalau ditanya alumni mana? Alumni depan. Nggak ada namanya itu ya. Iya, di situ. Jadi saya RA-nya MI dan MTS itu dekat dengan rumah. Tepatnya memang di depan rumah sendiri. Jadi kadang kalau gak ada gurunya itu saya pulang gitu. Makan gitu. Enak banget. Jangan ditidur di rumah. Baru saya ketika aliyah itu sudah mulai keluar dari daerah saya. Saya di MAN 1 Jember. Wow, MAN 1 guys. Iya, kenapa? Ya biasa saja, banyak yang di sana kayaknya. Sekeren itu, Kak. Ada lagunya itu. Iya dong, ada lagunya. Iya. Ya, setelah itu saya lanjut kuliah juga masih di dekat rumah saja. Ya dekat kan, nggak sampai keluar kota gitu maksud saya. Di Jember saja, di Stain waktu itu. Ada yang mau saya tanyakan, sejak dari RA, SD, RA, MT sampai kuliah. Sampai kuliah, sampai MA ya, sampai MAN kan kuliah. Kenapa? Pernah nggak mempunyai dibully sama orang gitu? Dibully sama orang? Dibully, iya, pernah. Apa sih yang hikmah dari dibully, Ustaz? Hikmah dari dibully? Hikmahnya, ya apa ya? Hikmahnya mungkin saya harus banyak-banyak bersyukur gitu aja atas bulian-bulian itu. Introspeksi diri. Iya gitulah. Iya, kadang kalau saya curhat ya sedikit tentang saya, nggak apa-apa kan netizen. Kalau saya tuh nyanyi di status itu pasti netizen muncul ngebully saya. Jadi saya tahu orang-orang yang benci sama saya itu tahu. Kalau sudah momen suara saya tuh oh dia bikin gitu. Loh, padahal enak loh suaranya saat kali ini ya. Jelas dong. Harusnya tidak dibully, didukung gitu. Tapi enggak sih, lebih enak suaranya Ustadz Hilmi. Ya enggak juga. Kalau saya sih lebih tepatnya ya dibully, sebenarnya mereka bercanda juga gitu ya. Buliannya tuh hampir sama dari ketika MTS ya, yang paling terasa itu sampai saya aliyah itu. Karena saya di kelas itu paling muda. Karena saya TK-nya tuh lebih awal dari usianya. Ya, Amit gitu. Jadi saya di kelas itu sering dipanggil Dede sama yang lain gitu. Ini Dede. Bukan gitunya, iya. Karena dirasa yang paling muda gitu. Sedangkan yang lain sudah 1 tahun di atas saya mungkin. Itu kesalahan, entah kesalahan atau gimana ya. Awal TK itu sebelum masanya sebenarnya saya itu. Jadi lebih muda daripada yang lain ketika di kelas gitu, sampai aliyah seperti itu. Ini harusnya adik saya ini, bukan teman saya, katanya teman-teman kayak gitu. Tapi ya sudahlah. Terus Ustaz, pengalaman paling berharga ketika di MAN 1 ya Jember. Pengalaman paling berharga di MAN? Pengalamannya, dari kelas 1 saya alhamdulillah punya pengalaman yang berharga sudah dari kelas 1. Atau punya gebetan waktu itu? Enggak. Cinta-cinta monyet gitu? Enggak ada. Subhanallah, suci banget. Suci banget. Tak sekotor itu saya. Tak sekotor itu. Iya, jujur mungkin adalah beberapa temen gitu ya. Sampai takut juga mendekati saya karena memang saya takut. Pada mereka juga gitu. Oh gitu. Oh berarti memang dari sejak muda memang banyak yang ngefans. Enggak gitu juga. Sampai mereka itu teman-teman itu kadang mau nyapa saya saja itu lewat buku. Kan dulu itu kan masih usum gitu ya. SMS-an lewat buku gitu. Kita masuk ke zaman 90-an. Itu dulu karena memang nggak ada HP kan gitu ya. Ya kayak gitu sudah, nyapanya tuh lewat situ. Karena jarang ngomong sebenarnya. Pas masuk di Mahat ini aja saya ketemu Ustadz Waris, ketemu Ustadz Ali. Jadinya rame kayak gini. Oh no. Padahal saya feminim, religius, pendiam lagi. Oke. Dan saya nggak mempengaruhi orang gitu. Kenapa Ustadz ini merasa terpengaruhi oleh saya? Terpengaruhi ramenya. Kalau malam kan jangan mesti konser gitu kan. Saya ikut jadinya gitu. Ustadz kan selama ini kan salawatannya Ustadz itu dari ujung sana ke ujung sini sampai banyak sekali
orang-orang yang tahu bahwa Ustadz Hilmi itu adalah seorang vokalis gitu ya. Ini suhu saya mungkin ya. Dia ngajari cengkok-cengkok itu tiap malam beliau. Iya. Enggak, pengalaman terpahit ketika Ustadz konser itu di mana Ustadz? Terpahit, kenapa yang terpahit dan ditanyakan? Terpahit kan bisa saja Ustadz pada waktu itu nggak dikasih makan dari mulai tem baru mulai sholawat sampai jam 12 malam nggak dikasih makan atau nggak dibekasi air, itu kan bisa jadi pengalaman terpahit ya pemirsa ya. Iya. Apa ya pengalaman terbaiknya? Kalau ngomong sholawat ya insya Allah nggak ada pahit-pahitnya lah gitu ya. Kalau sholawat gitu ya. Mungkin hal-hal di luar itu saja mungkin. Ya kayak mungkin ketika ini mungkin juga dialami oleh vokalis-vokalis yang lain ya. Ketika sholawat, mic sudah di mulut itu nyetrum. Oh no. Vokalis tahu itu pasti itu. Iya itu paling nggak enak banget itu, langsung kaget gitu ya. Gitu ya. Jadi ketika bacakan sholawat, kemudian mic sudah dipakai itu kemudian nyetrum, itu nggak enak banget itu. Itu pernah nggak sih ketika nyetrum waktu pertama kita semangat sholawat lalu pas ada kendala langsung moodnya kita turun gitu, pernah nggak sih alami kayak gitu? Alhamdulillah tidak. Oh, tidak ya? Tidak. Ya karena memang kita kan mau baca sholawat gitu ya, mau nggak mau kan ya harus seneng gitu bawaannya gitu. Sebenarnya kan suaranya Ustadz ini kan bagus banget ya. Itu fitnah pemirsa dari tadi ini. Bagus. Kalau nggak percaya nanti di akhir saya coba deh. Suaranya itu pasti bagus. Insya Allah kabur semua nanti. Suaranya Ustadz ini kan secara bagus ya, banyak pemirsa yang suka atas suaranya Ustadz ini. Pernah nggak sih Ustadz Hilmi nyanyi di genre-genre yang lain selain sholawat dan manggung gitu Ustadz? Pernah. Pernah apa sering Ustadz? Pernah saja. Pernah saja ya? Iya. Berarti cuma beberapa kali? Beberapa kali dan langsung komentar netizen itu, kamu lebih cocok sholawatan daripada nyanyi yang lain gitu. Karena ketika saya bawakan lagu yang lain itu cengkoknya tetap cengkok sholawat gitu bawahnya. Jadi gak cocok bawain yang lain itu. Jadi ya udahlah, oke lah. Yang lain cuma sebagai hiburan aja gitu aja. Nyoba saja sih sebenarnya gitu. Untuk sejauh ini sholawat Ustadz yang mempunyai kesan banget gitu. Apa ya? Kesan ke apa ini? Kesan ke dirinya Ustadz sendiri gitu. Terkesan pemirsa. Kesan. Kalau yang terkesan sholawat yang bikin terkesan ya hampir semua sih menurut saya kan. Syair-syair yang ada di bacaan sholawat itu kan bagus-bagus juga ya. Apalagi kalau sampai kita itu tahu artinya, itu bisa merasuk itu. Dan kita membawakannya juga khusyuk dengan hikmat dan seolah Nabi itu memang hadir dalam diri kita itu, bertemu dengan Nabi. Makanya menurut saya tiap kapanpun bersolawat itu menurut saya ya berkesan semua gitu aja. Kalau bersama istri suka nggak salawat gitu? Kalau lagi sama istri? Kok sudah kesana ini penanyaannya? Ya enggak sih, kalau di jamaah luas kan beliau sudah terbiasa. Takutnya di depan istrinya masih tanggung-tanggung untuk bersolawat kan seperti itu. Ya enggak sih, ya kadang saya sendiri juga ngajak atau duet beliaunya sholawat itu. Gitu ya. Enggak ada duet juga kali. Ngajak sholawatannya gitu aja sih. Berusaha gini sih sebenarnya saya itu berusaha mempengaruhi agar terutama ya kalau saya gitu ya, bagaimana sekiranya lingkungan saya terutama yang ada di keluarga saya itu juga suka pada sholawat gitu loh. Karena saya pribadi tidak meragukan banget hikmah sih, keistimewaan dari sholawat itu. Berarti di rumahnya memang ada ada jamaahnya? Enggak, ya di masjid saja sebenarnya. Di masjid kan kebetulan tiap malam Sabtu itu ada rutinan rotib dan sholawat gitu. Wow, guys. Bareng. Ingat ya, setiap malam Sabtu Hadir wajib hadir di rumah. Bagi orang-orang yang pengen dengar suaranya Ustadz ini lagi, kangen sama suaranya Ustadz ini lagi, wajib hadir ya dong. Okay. Padahal itu sholatannya bareng-bareng, gak cuma saya gitu. Kenapa harus suara saya yang didengarkan gitu? Suara orang banyak ya. Oke, ya seperti itu sih. Ini bicara tentang pendidikannya, kita kan tadi kembali ke pendidikan. Iya, kembali ke pendidikan.
Iya. Meskipun alur pertanyaannya kemana-mana nggak apa-apa ya. Saya kan ngikut host. Di sini Ini harus orang- berkuasa di sini. Lagi hostnya tidak terstruktur, jadi pertanyaan tidak terstruktur juga nggak apa-apa lah. Gitu. Oke. Bahasanya bahasa penelitian. Beliau ini ahli penelitian ini. Wawancara terstruktur. Iya, Oke, kenapa? Ustadz Hilmi ini kan dulu pernah S2 di Jogja, wow. Udah banyak biasa aja. Kalau S1 itu beliau kan di STAIN Jember ya Ustadz. Nggih, Yang sekarang sudah berubah menjadi YIN Jember. alhamdulillah. Enggak, masih YIN Jember sekarang, bukan UIN. Nggih, terus Kan belum resmian ya Ustadz. iya ya belum. Pengalaman Ustadz ketika kuliah di Jogja, saya tuh pengen banget ya Ustadz kuliah di Jogja tapi nggak kesampaian gitu. Belum menurut saya. Oh, belum. Karena gini menurut saya, impian itu ya jangan sampai dipatahkan. Sekalipun memang tidak terjadi pada diri kita. Gitu. Jadi jenengan punya impian apapun itu tetap tanamkan aja sudah. Jadi sebenarnya saya tidak terima kalau terjadi sama orang lain Ustaz. Gimana? Irinya saya tuh muncul gitu. Dan karena peristiwa gini, ketika kita punya impian minta kepada Allah, sudah usaha, ternyata masih belum terjadi pada diri kita. Pasti salah satu dari anak turun kita akan diberangkatkan oleh Allah. Amin. Itu menurut saya. Penyelesaiannya seperti itu. Makanya dalam kaitan haji juga menurut saya, semua orang pasti pengen haji ya. Iya. Nah, maka dari itu, dalam keadaan apapun sekarang kita, mungkin kita sekarang tidak punya harta atau apapun, tetaplah minta kepada Allah untuk bisa diberangkatkan haji. Karena ketika bukan kita yang berangkat, pasti hakul yakin anak turun kita nanti akan diberangkatkan oleh Allah. Itu keyakinan saya seperti itu. Assalamualaikum. Ya. Nanti Ustaz Hilmi kalau sudah haji, Amin, amin panggilannya Allah. Jihilmi. Betul. Gak apa-apa, asal jangan Jimmy saja. Diaminin dong pemirsa, Ya. jangan ketawa. Gitu, bagus. Oke, Aduh, Ustaz, kalau Jogja tadi kenapa? Kalau dibandingin ya sosial budaya di sini yang ada di sini di kampus kita, seperti ini kan ngajarnya di YIN juga toh, di YIN juga. Ya, sebagai bantu saja saya. Perbandingan sosial pendidikan, kalter budaya membaca, tingkat membaca di sini sama di UIN Suka itu gimana sih Ustaz? Apa yang membedakan ini? Kalau saya merasakan sendiri memang sangat beda ya mungkin ya. Ketika saya di S1 itu terkesan, saya pribadi loh ya, entah yang lain, saya pribadi terkesan santai saja gitu, kadang ke perpus juga jarang, baru kalau sudah skripsi itu ngebut sudah ke perpus. Kalau masih semester awal-awal sampai semester 5 itu masih santai saja seperti itu. Tapi kalau di Jogja sendiri iklim pendidikannya itu menurut saya ya, walaupun ini sebenarnya kembali pada pribadi masing-masing ya, kita mau baca apa tidak, kita mau belajar apa tidak sebenarnya di luar kampus ataupun di dalam kampus. Iya sih. Tapi saya merasakan sendiri bagaimana saya menjalani kehidupan di sana, terutama ketika dalam dunia pendidikan, di mana waktu itu sangat berharga, sedetik pun itu sangat berharga bagi saya, gitu loh. Seolah-olah kalau tidak nyentuh kepada keilmuan itu 1 jam saja itu sudah bingung rasanya. 1 jam saja? Iya. Bingungnya kenapa? Bingungnya karena merasa diri kita itu beda dengan yang lain gitu. Dimana teman-teman yang lain itu kayaknya sibuk gitu ya, ngalor ngidul bawanya buku. Ya gak hanya dibawa saja, dibaca maksud saya. Setiap lorong saya itu melihat anak-anak duduk, kemudian buka buku, kemudian saya sendiri harus santai. Itu rasanya jadi makhluk yang berbeda di sana itu. Makanya setiap waktu yang saya jalani di sana itu menurut saya sangat berharga. Karena memang iklim atau lingkungan sana itu sudah mendukung. Jadi memacu saya sendiri yang awalnya masih S1 itu harus santai-santai seperti itu. Akhirnya lihat lingkungan yang seperti itu terbawa juga. Nah, lingkungan belajar itu juga mempengaruhi pada pribadi kita masing-masing. Sebenarnya seperti itu. Walaupun itu tadi ya sebenarnya tidak bukan berarti di IAIN sendiri seperti sekarang itu buruk gitu ya, atau secara umum di Jember itu buruk.
pendidikannya. Tidak, itu kembali pada pribadi masing-masing menurut saya. Ya toh juga banyak lulusan STAIN waktu itu sekarang juga sudah menjadi tokoh-tokoh besar di luar Jember sendiri ataupun di luar daerahnya masing-masing. Seperti itu. Itu. Ustadz, ini sebagai penutup part 1 ya Ustadz. Penutup part 1 Ustadz, kasih sholawat dong Ustadz. Sekarang Ya dong Ustadz, masa besok? minta sholawat apa? Sholawat yang terbaru, terlama, atau belum ada sama sekali? Yang sedang-sedang saja. Dangdutnya keluar. Itu nanti aja lah di akhir mungkin. Enggak beda nanti. Oh, gitu. Di akhir beda genre. Apa ya? Yang umum saja ya, yang sudah sering kita dengar. Alangkah indahnya hidup ini. Semuanya namanya di atas bareng-bareng. Andai dapat ku tatap wajahmu dan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Kita ngobrol sampai sekarang. Kita? Iya lah. Di Baya Kubro, kreasi santri gitu. Karena kan itu memang momen dimana mereka itu menjadi satu dalam satu tempat, kemudian bisa menunjukkan skill mereka. Pengalaman buruk itu juga terjadi, ya pasti ada. Cuma itu saya jadikan sebagai pelajaran saja. Karena memang tersugesti dari omongan-omongan teman-teman yang di suatu tempat mungkin ini agak horor. Jadi saya ketika melintas di tempat itu ya merasa agak merinding juga sebenarnya. Kita kan pernah duet bareng MC gitu ya. Oh, kayak malu kalau begini. Ahlinya ahli gitu. Oh yo yo yo. Oh yo yo yo.